Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibnu. Kali ini kita akan membacakan isu monitoring untuk hari Jumat 10 Oktober 2025. Yang pertama yaitu pemerintah dan DPR meminta Mahkamah Konstitusi untuk menolak gugatan Undang-Undang TNI. Ya, pemerintah dan DPR sepakat meminta MK menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto ya, dari fraksi PDI Perjuangan menyampaikan undang-undang tersebut telah sesuai dengan putusan MK sebelumnya yang menyatakan batas usia perwira untuk pensiun ya, perwira tinggi merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Menurutnya pasal 53 ayat 4 Undang-Undang TNI ini sudah memberikan batasan yang jelas bagi Presiden dalam memperpanjang masa jabatan perwira bintang 4. Sementara itu Wakil Menteri Hukum ya Edward Omar Syarif menilai dalil pemohon tidak relevan dan tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan pasal yang diuji. Oke. Ini kaitannya ya dengan yang kabar kedua ini, mahasiswa UGM cabut gugatan uji materi Undang-Undang TNI di Mahkamah Konstitusi. 4 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menarik permohonan tersebut ya. Mereka adalah Muhammad Imam, Mariana Sri Rahayu ya, Nathan Radot dan Ursula Lara Tarigan. Dalam sidang di MK Kamis kemarin, Ursula menyampaikan bahwa pencabutan permohonan perkara nomor 82 dilakukan atas pertimbangan internal dan eksternal yang telah disepakati dengan seluruh pemohon. Ketua MK Suhartoyo menyatakan akan mempertimbangkan penarikan tersebut. Selanjutnya, ya, Doni Oskaria disorot karena rangkap jabatan di BP BUMN dan juga di Danantara. Penunjukan Doni Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN atau BP BUMN menuai kritik karena ia masih menjabat COO Danantara dan CEO PT Danantara Asset Management. Jadi ada dua nih, ya. Danantaranya dia sebagai COO dan juga sebagai CEO. COO-nya Danantara Indonesianya ya, kalau CEO di Danantara Asset Management. Ya. Pengamat BUMN sekaligus Direktur Next Indonesian Center Heri Gunawan menilai Doni seharusnya mundur dari jabatan tersebut untuk menghindari konflik kepentingan. Berdasarkan RUU perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN, Kepala BP BUMN juga menjadi anggota Dewan Pengawas Danantara. Oh, jadi ada tabrakannya di jabatan di Danantaranya ya. Kita lanjut ya. Riza Patria tanggapi kritik Anies soal bagi-bagi jabatan. Mantan Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi kritik Anies Baswedan terkait praktik bagi-bagi jabatan di pemerintah. Menurutnya setiap presiden memiliki cara tersendiri dalam menyusun kabinet dan Presiden Prabowo Subianto memilih putra-putri terbaik bangsa berdasarkan kompetensi. Selanjutnya, ya, pemerintah batalkan seluruh visa delegasi atlet Israel untuk kejuaraan senam 2025. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memastikan seluruh visa delegasi atlet Israel yang akan berlaga di Artistic Gymnastics World Championship 2025 di Jakarta dibatalkan. Keputusan ini diambil setelah Federasi Gimnastik Indonesia sebelumnya Persani mengajukan permohonan resmi melalui surat bernomor 442 LTR. Agus menjelaskan pembatalan visa dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur keimigrasian. Ex-Dirut Pertamina Patraniaga didakwa perkaya 2 perusahaan Singapura. Ya, Kejaksaan Agung mendakwa ex-Dirut PT Pertamina Patraniaga tahun 2023-2025 Rifa Siahaan memperkaya 2 perusahaan minyak asal Singapura, yaitu BP Singapore Oil PTE dan Sinohem International Oil Singapore Limited. Dalam keduanya diperkaya ya dalam impor BBM jenis gasolin RON 90 dan 92. Jaksa menyebut Rifa menyetujui hasil lelang yang memenangkan 2 perusahaan tersebut setelah adanya kebocoran informasi dan perpanjangan waktu penawaran dari bawahannya, yaitu Edward Corney.
Jadi ada BP Singapura dan Sinohem ini menerima keuntungan ilegal ya. Sementara kerugian negara mencapai 5,74 juta dolar Amerika dan total kerugian yaitu 25,4 triliun rupiah. Selain itu, Edward menerima hadiah berupa tas golf dari pihak yang terafiliasi BP Singapura. Lanjut ya, kerugian negara kasus korupsi minyak Pertamina capai 285,98 triliun. Masih kasus yang sama ya, jaksa mengungkap total kerugian lebih dari 285 triliun. Kerugian itu terdiri dari keuangan negara dan perekonomian negara. Dalam surat dakwaannya terhadap Direktur Pertamina ya, disebutkan praktek impor BBM dengan BP Singapura dan Sinohem merugikan negara lebih dari 45 triliun. Selanjutnya, BPJS Kesehatan hanya tanggung biaya medis keracunan MBG non-KLB. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron menegaskan biaya medis akibat kasus keracunan MBG akan menjadi tanggungan dari pemerintah daerah jika ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Jadi misalkan ya ada satu daerah itu kejadian 1000 gitu atau 500 itu kejadian luar biasa tuh. Jadi itu bukan tanggung jawab dari BPJS Kesehatan tapi tanggung jawab dari Pemdanya. Selanjutnya berita dari DPR RI ya, Dasko gelar 2 rapat bersama Menteri bahas politik, ekonomi, dan keamanan. Rapat ini digelar pada 8-9 Oktober kemarin. Rapat pertama membahas situasi politik, ekonomi, dan keamanan. Yang hadir adalah Menteri Purbaya, Menteri Purbaya, Mensesnek Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, dan Seskap Teddy Indrawijaya. Di tanggal 19 ya ada yang hadir juga ada Wamenkyu ya, Suahazil Nazara dan Thomas Jiwandono. Lalu juga ada Wamensesnek Bambang Eko, Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, serta pimpinan OJK Dian Ediana Rai dan Miza Adityaswara. Jadi 2 hari ini. Selanjutnya Misbakun ya, Ketua Komisi 11 memastikan pemangkasan TKD tak hentikan pembangunan daerah. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan ramai ya, Menteri Purbaya kantornya disambangi oleh 18 gubernur ya, karena terkait pemotongan transfer ke daerah. TKD itu transfer ke daerah. Jadi daerah itu untuk APBD-nya itu selain PAD juga mendapatkan TKD. Jadi transfer dari pusat ke daerah. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya ya, Komisi 10 tolak kehadiran atlet Israel di kejuaraan senam dunia 2025. Ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 10 Kurniasih Mufidayati ya, dari fraksi PKS menolak keikutsertaan atlet Israel dalam World Artistic Gymnastics Championship di Jakarta 19-25 Oktober. Ia menyebut penolakan ini sebagai bentuk diplomasi kemanusiaan dan sikap konstitusional Indonesia yang menentang penjajahan. Kurniasih meminta Kemenpora dan Federasi Gimnastik Indonesia bersikap tegas karena kehadiran atlet Israel bukan hanya isu olahraga, melainkan juga kedaulatan politik. Berita DPD RI, DPD apresiasi ya jumlah Wamendagri yang bertambah. Ini disampaikan oleh Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin. Alasannya karena jumlah wilayah Indonesia yang sangat banyak ya, kota kabupaten, provinsi, dan juga geografis dan sosiologisnya yang sangat beragam. Selanjutnya kita berpindah ke isu ekonomi ya. Wamenkyu Purbaya menyampaikan demo Agustus terjadi karena ekonomi melambat signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut ya dalam Investor Daily Summit di Jakarta kemarin ya, hari Kamis di JCC Senayan. Purbaya menyebut aksi yang terjadi Agustus hingga awal September kemarin merupakan sinyal serius menurunnya optimisme publik terhadap ekonomi. Selanjutnya Mentan stop ekspor kelapa utuh, fokus pada hilirisasi VCO dan coconut milk. Setuju saya, setuju. Ya, tetapi gini, kemarin itu kan harga kelapa itu kan sempat naik ya, bahkan belum turun sampai sekarang. Harga santan, kalau kita lihat ya, santan yang santan instan yang dijual
di minimarket itu harganya luar biasa, di hypermarket harganya juga naik luar biasa, belum turun ya sampai sekarang. Dulu kita bisa beli harga 3.000, 2.500, sekarang harganya sudah di atas 6.000. Nah, itu karena ada ekspor kelapa ya ke China. Cuman kita akan lihat ini kan dihentikan, berarti ada kalau mau ekspor ke Cina harus diolah terlebih dahulu di Indonesia. Oke, ini mungkin bisa dianggap sebagai win-win solution ya. Jadi ekspor kelapa utuhnya ini bisa ditunda terlebih dahulu ya sampai nanti ada industri pengolahannya di Indonesia. Tapi masalah utamanya adalah produksi kelapa di Indonesia ini belum bisa bertambah signifikan. Jadi harga kemungkinan juga akan turun, tetapi tidak akan turun dengan ke harga semula ya. Seperti itu. Selanjutnya, Mentan pangkas distribusi dari 145 tahap jadi 3 tahap untuk percepat swasembada. Ini disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ya, bahwa pemerintah memangkas proses distribusi pupuk dari 145 tahap hanya menjadi 3 tahap. Mantap ini. Ya kalau bisa bagus, karena pemain pupuk banyak banget. Jadi pupuk tuh mahal sampai ke petani. Kembali Mentan Amran klaim Indonesia capai ya swasembada beras dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan ini menurut Mentan, ini Indonesia akan mencapai swasembada dan ini sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo. Amran mengatakan target ini jauh lebih cepat dari instruksi awal Presiden yang memberi waktu 4 tahun. Kemudian dipangkas menjadi 3 tahun dan kini tercapai dalam hanya setahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik ya, produksi beras nasional telah mencapai 33,1 juta ton dan diperkirakan meningkat hingga 34 juta ton pada akhir tahun nantinya. Naik. Dari isu sosial, Pemprov Banten kekurangan 1 triliun untuk gaji PPK 2000 PPPK ya P3K 2026. Ya. Hal ini disampaikan oleh Sekda Banten Deden Apriandi. Ya, Pemprov meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi kebijakan terkait memangkas dana transfer ke daerah atau TKD. Selanjutnya, Amar Zoni terancam hukuman mati karena mengedarkan narkoba di Rutan Salimba. Ini yang udah keempat kalinya ya. Saya nggak bisa komen lebih jauh nih, gila. Nggak ngerti, saya udah di penjara dia malah dagang dari dalam penjara, ngeri. Dari berita internasional ya, Israel tolak gencatan senjata, desak hancurkan Hamas sepenuhnya. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menolak kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Mesir. Selanjutnya, serangan udara kembali guncang Gaza setelah kesepakatan damai diumumkan. Nah, ini memang susah emang ini ya sama Israel nih. Trending media sosial ya, ada hashtag ya bahaya laten hasto ya. Jadi di media sosial seharian kemarin itu terlihat ada upaya menggoreng ini ya, hashtag bahaya laten hasto oleh beberapa akun yang arahnya terdeteksi kepada buzzer-buzzer yang loyal kepada Jokowi, kira-kira seperti itu ya. Ini ya melanjutkan pertikaian antara geng Solo dan geng Teguh Umar seperti itu. Nah, ini kita akan melihat apakah ini akan terus berlanjut, apakah eskalasi akan naik. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk isu monitoring hari Jumat 10 Oktober 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.